semua pemangku kepentingan perlindungan anak, jangan sampai korban-korban yang jumlahnya sebetulnya ribuan ini, tapi kadang-kadang tidak terekspos oleh media, jadi semacam fenomena gunung es, akhirnya nanti akan menjadi pelaku-pelaku kekerasan yang sama dan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi pada anak-anak di masa yang akan datang. Yang terpenting sebagai orang tua mungkin lebih memperhatikan ya, perhatikan di betul, anak itu kemana, terus dia harus orang tua itu harus lebih memberikan kesenangan kepada anaknya, apa yang anak rasakan. Sebagai orang tua saya seperti itu mungkin ya. Iya, yang penting tadi komunikasi ini sering hilang. Tapi kadang-kadang komunikasi, ketika saya komunikasi itu anak jarang balas, itu apa yang membuat masalah ya? Tuh Iki dengerin. Iya, kalau ini mumpung ada kasih di sini. Nggak, tapi kalau udah segede gini kan udah beda pola pikirnya. Maksudnya mengajarkannya untuk anak-anak Enggak, yang emang justru dia dari di dulu, bawah dari 5. kecil sampai Oh dia sekarang. juga emang begitu. Emang dari dulu Mi. Nah, komunikasi ini kadang-kadang begini, yang terjadi sering adalah orang tua 80% berbicara, 20% hanya mendengar. Padahal anak-anak juga ingin didengar. Sekarang coba diubah, 20% berbicara, 80% mendengar. Jadi biarkanlah anak berani mengungkapkan semua perasaannya dan merasa, aduh, nyokap bokap ini sahabat yang paling sejati. Nah, itu. Tapi Mak nih kalau misalnya untuk merubah misalnya itu kan mungkin harus diajarkan sejak dini ya, dari anak-anak sejak kecil sudah dibiasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dulunya nih kebiasaan orang tua sama anak-anaknya justru komunikasinya kurang baik, tapi setelah anaknya besar mau mencoba merubah itu tuh masih bisa ya sebetulnya ya. Pada dasarnya masih bisa. Beberapa orang tua yang mendapatkan pelatihan untuk itu bahkan berani meminta maaf kepada putra-putrinya. Misalnya sudah remaja, selama ini ayah, selama ini bunda mungkin salah. Terlalu banyak cerewet, terlalu banyak perintah. Sekarang gantian deh. Apa, mau bicara apa? Apa kesalahan ayah dan bunda? Ya. Misalnya, aduh bunda kalau ngomong kayak radio rusak terus ngomel. Oh, dicatat. Kalau ayah, ya ayah cuma hebatnya di luar aja, di rumah nggak hebat misalnya. Jadi kalau bisa ayah dan bunda itu juga hebat di dalam keluarga. Luar biasa. Kak, aku boleh nanya nggak satu? Aku kan punya 2 anak nih Kak Seto yang Kapan mau nambah? yang belum. Anak pertama kan mau masuk SD. Nah, khusus buat aku pribadi seorang ibu dan pasti aku yakin di luar sana banyak ibu-ibu yang ketakutan. Kira-kira bekal yang terpenting yang buat kita memberitahu ke anak kita buat dia nanti di sekolah apa? Misalnya, kalau misalnya ada yang pegang kita jangan suruh buka baju atau gimana gitu Kak Seto. Iya, kalau bisa memang anak-anak sebenarnya usia 2,5-3 tahun itu sudah mulai meraba-raba bagian vitalnya. Nah, anak-anak boleh mengetahui itu. Misalnya, kok punya adik beda sama punya kakak? Iya, karena kakak laki-laki, adik perempuan. Nah, biasanya namanya juga ditanyakan, namanya apa? Nah, Mas Sulik bilangnya apa ini? Yang laki apa namanya? Paya misalkan namanya Paya gitu kan. Nah, ini membuat bingung. Enggak lah, ntar salah kesana, ntar udah gedenya salah juga. Namanya Kisman. Mungkin istilah yang paling netral itu adalah istilah kedokteran ya. Ini namanya penis. Anak laki penis. Kalau adik perempuan apa? Vagina. Jadi jangan malam-malam jangan penis, jangan bingung begitu. Iya benar. Namanya pelajarannya bukan hal yang Tabu. Dan itu harus dia jaga apa? Kesehatannya. Jadi tangan kotor nggak boleh pegang-pegang. Kebersihannya. Jadi misalnya habis pipis harus selalu dibersihkan dan keamanannya. Iya. Keamanan ini benar-benar. Keamanan itu artinya tidak boleh siapapun juga yang boleh meraba-raba atau memegang. Jadi kalau misalnya entah itu paman, entah itu kakek, entah itu tetangga atau pak guru sekalipun, kalau sudah menemui tidak, ibu bilang nggak boleh, gitu. Harus berani mengatakan tidak, bahkan berani menolak dengan tegas. Dimulai dari usia berapa ya pantasnya? Iya, di berbagai negara maju itu usia TK 3-4 tahun sudah mulai diperkenalkan itu. Jadi dengan demikian anak-anak menjadi garda paling depan untuk melindungi dirinya dulu pada tahap yang paling awal. Begitu. Kak Seto, kita masih panjang yang mau saya tanyakan karena saya juga sebagai orang tua khawatir anak-anak zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman-zaman dulu ya. Iya, betul. Kita akan lanjutkan nanti. Tetap di 4S.
ngobrol sama Kak Seto, tadi mungkin intinya kita sebagai orang tua harus waspada Waspada. terhadap anak dan anak itu jangan terlalu keras sama anak. Kita Betul. sebagai orang tua harus seperti sahabat. Hei sahabatku, apa kabar bro? Oke. Oke. Sekarang what's up bro? Hello. ada sisu. Coy, apa kabar coy? Yang saya jelek pak. Lo dihipnotis. Nih kalau Hipnotis dengar ya? suara kecil-kecil begini kita jadi ingat temennya si Komo ya. Siapa? Siapa? Ulil. Ulil. Oh, iya. Ini sekalian Pilih. mau nanya ini kabar si Komo kemana aja nih sekarang? Jadi nggak macet tuh. Iya, betul. Apakah gara-gara macet ya kata si Komo nggak keluar-keluar? Iya, sementara istirahat dulu. Istirahat dulu. Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun lagi mudah-mudahan bisa muncul lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa muncul lagi ya kita memorian zaman dulu ini Iya, iya ada Iya. si Ulil, ulat apa sih ada singkatannya apa sebetulnya? Komo itu apa? Komodo montok ya? Komodo montok. Komo itu si Komo adalah komodo Tuh, sebenarnya. komodo, Komodo. singkatan jadi si Ulil itu. Ulat. Ulat apa gitu? Ulat gitu. kecil. Tuh, ulat ulat kecil. kecil. Ingat saya dulu di Australia dong. Ini dulu ceritanya seperti apa sih kok tiba-tiba muncul Si Komo. ikon si Komo itu sangat terkenal zaman saya waktu itu. Iya, karena waktu itu tahun 70-an waktu saya berguru kepada Pak Kasur, ada dongeng si kancil kan. Oh iya si kancil Tapi- anak nakal ya. Nah, sayang sekali kancil itu kan maskot Indonesia, tapi kok dibilang anak nakal, suka Iya. mencuri ketimun Iya. dan sebagainya. Padahal kancil di sisi lain sebenarnya cukup anak kreatif ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencipta tokoh yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, Yaitu hewan yang hanya ada di Indonesia. Komodo. Iya. Satu-satunya adalah komodo. Makanya apa si modo, si komo, si komodo. Nah, saya ambil yang depannya saja si komo. Si Komo, tapi itu melekat banget, Melekat pas ya, banget jadi- ya, namanya. Iya, Tapi di situ ada pesan-pesan yang diangkat ketika membuat sebuah cerita. Iya, karena itu satunya di Indonesia, jadi supaya anak-anak Indonesia bangga pada budaya bangsanya sendiri, hewan-hewan yang ada di tanah airnya, pendek kata unsur nasionalismenya dikembangkan. Nah, ini ada Oh nih. ini dia. Si Komo. Oh, itu yang pakai baju Ini putih. Si Komonya yang mana Macet ya? lagi tangan di jalanan. Ini Melisa ya? macet. Melisa. Gara-gara si Komo lewat, Pak Polisi jadi bingung. Orang-orang ikut bingung. lagi macet Lagi gara-gara si Komo lewat, jalan Tamrin, jalan Sudirman, katanya berkeliling kota. Komo si Komo, hey mau kemana? Saya mau Oh, ini. lihat gedung-gedung bertingkat. Komo si Komo, hey mau kemana? Saya